Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semuanya segala nikmat-nikmatnya, yang mana di antara nikmat-nikmat tersebut terdapat dua nikmat yang berkesinambungan terhadap kegiatan sehari-hari kita semuanya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Oleh karenanya, marilah kita lakukan kegiatan apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah. Dan janganlah menunda-nunda waktu. Karena waktu itu kesempatan, waktu itu adalah emas. Waktu adalah emas dan sehat itu adalah, dan sehat tidak hanya pada saat itu aja. Nah, maka daripada itu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya pada saat itu juga. Sebelum Allah menarik kembali kesempatan dan kesehatan kita semuanya. Dan apabila kedua nikmat itu tertarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan pada hari-hari itu, maka akan susah kita lakukan sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah panji agama Islam ini yang telah beliau bawa hingga saat ini menjadi agama yang indah, agama yang mulia, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yaitu agama Islam. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan petunjuk tersebut bisa kita dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam isi kandungan ayat-ayat tersebut. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran
ma'as-safaratil kiram al-bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama malaikat yang sangat mulia dengan sangat baik pula. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah karena dia merasakan sulitnya membaca Al-Quran, susah payah dalam membaca Al-Quran, akan tapi dia tetap ikhlas, tulus dan bertawakal memenuhi ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Saudara sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar dan pada hari kiamat kelak akan memberi syafaat kepada orang-orang yang menyitainya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengamalkannya, serta dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang sangat besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka, wa ghasyiyat sumur rahmah, dan akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka, wa hafat sumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah ampunan atas mereka, kasih sayang untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran di penduduk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan Allah akan memuliakan dan menyanjung-nyanjung mereka yang mau membaca Al-Quran. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar, yang mana apa-apa yang bersangkut paut dengan Al-Quran, kalamullah, perkataan zat yang sangat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti sangat mulia pula. Allah menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab yang sangat mulia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi yang sangat mulia di antara para nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan begitu pula Allah menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam ini ialah malam yang sangat mulia di antara malam-malam yang lain. Kenapa saya sebut mulia? Karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan di sini, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan terdapat 30 malam.
Dan jika kita kalikan 30 malam dikalikan dengan 1000, pasti jawabannya 30.000. Bisa kita bandingkan sini, 1 malam dibanding 30.000 malam masih lebih menang yang 1 malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Oleh karenanya saya sebut sini malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat mulia. Karena bahasa Arab ini adalah kalamullah, bahasa Al-Quran, dan bahasa para Rasul, bahasa para Anbiya. Dan saya sebut di sini juga bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mulia pula. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada 2 kota, yang mana 2 besar kota ini menjadi 2 kota yang sangat mulia, yaitu kota adalah kota Makkah dan kota Madinah, yang mana pada saat kiamat kelak kota Makkah dan Madinah akan dijaga langsung oleh Allah melalui utusan-utusannya. Maka saya sebut di sini kota Makkah dan kota Madinah ialah 2 kota yang sangat mulia di antara kota-kota yang lain. Dan saya berpesan kepada jemaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran itu sebagai surat cintamu sepanjang masa, dan bacalah Al-Quran itu walaupun 1 ayat setiap harinya, karena Al-Quran akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana di surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap harinya, yang mana surat Al-Fatihah dibaca oleh kita setiap hari dan setiap sholat juga, yang mana surat Al-Fatihah itu tujuannya adalah pada ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Mungkin sekian, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.